وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سلام سلام كمسك الختام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ayyuhal ikhwah wa akhwati fillah, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah. Pada video kali ini insyaallah saya akan mengulang atau memurojaah pembahasan kita seputar daurah pada pertemuan kedua, yaitu murojaah dirasah, murojaah pembelajaran, yang mana pada daurah kedua kemarin kita telah melanjutkan pembahasan seputar makharijul huruf yang keluar daripada al-lisan. Baik, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kemarin kita membahas yang pertama adalah tentang al-lisan. Lisan, teman-teman sekalian, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah disebut dengan aqsal lisan, pangkal lidah. Yang kedua disebut dengan wasatul lisan, yaitu tengah lidah. Yang ketiga dinamakan dengan hafatai lisan, tepi tengah lidahnya. Kemudian yang keempat disebut dengan adnal lisan, yaitu ujung lidah. Teman-teman sekalian, kenapa kita bagi menjadi 4? Karena untuk mempermudah kita nanti menentukan posisi makhraj pada setiap huruf hijaiyah ini. Teman-teman sekalian, akhwat dan ikhwan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada al-lisan ini yaitu pada bagian yang pertama di pangkal lisan atau di pangkal lidah, ini ada 2 tempat keluar yang disebutkan oleh Syekh Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala. Wal qafu aqsal lisani fawqa summal kafu asfal, yang mana pada pangkal lisan ini ada huruf qa dan juga huruf ka. Jadi ada qa dan huruf ka. Qa memiliki tempat keluar, pangkal lidahnya disentuhkan ke daging daripada langit-langit atas, yang dimana di sini pangkal lidahnya disentuhkan ke daging, naik ke atas, di mana itu? Di bagian daging sini, yang kita sebut dengan lak-lakan, yang menggantung. Jadi disitulah tempat keluarnya huruf qa, Kemudian di pangkal lidah ini juga ada huruf ka, yang dimana wal kafu asfal disebutkan oleh Ibnul Jazari, yaitu huruf kaf disentuhkan ke daging, kalau qa itu ke daging, kalau ka itu ke tulangnya, jadi di depannya asfal, wal kafu asfal, jadi disentuhkan ke tulangnya, jadi qa ka. Yang kita sebutkan biasanya kalau qa itu ke dalam karena dia ke daging, qa ka, jadi qa ka. Di sini di sinilah makhraj qa ka, turun asfal, qa ka. Ini bagian yang pertama. Jadi ada 2 tempat keluar huruf, yaitu qa dan huruf kaf. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala, wal wastu fajinu shinu ya. Dan di tengahnya, di tengah apa? Di tengah lidah ada huruf ja, sya dan ya. Ja, sya dan ya. Jadi tengah lidahnya di sini ada 2 cara pengucapannya, untuk lebih sempurna ketika nanti kita keluarkan sesuai dengan sifatul hurufnya. Yang dimana kalau ja, sentral daripada tengah lidahnya ini ditempelkan ke langit-langit atas. Ja, ji, ju. Kemudian sya dengan ya, tengah lidahnya turun yang menyentuh sampingnya sini. Jadi ini sentralnya, sampingnya sini yang menyentuh ke atas, untuk mengeluarkan desir nafas, desir suara. Sya, ash, ya, ai. Jadi enggak sentralnya yang nyentuh. Kalau sentralnya yang nyentuh, enggak akan sempurna pengucapannya, malah akan
dimatikan suaranya dan juga dimatikan nafasnya. Sedangkan nanti ketika dia memiliki sifat hamas, dia memiliki sifat rakhawah, nah ini yang akan mempengaruhi ya hurufnya. Jadi mengucapkannya langsung kita bagi menjadi dua ya, untuk memperdetail posisi pengucapan huruf ya tengah lidah ini, yaitu huruf ja, tengahnya nempel huruf ya dan huruf sya, begitu ya. Taib. Kemudian Ibnul Jazari mengatakan wadadu min hafatihi idwaliya ladrasa min aisara au yumnaha. Kemudian di bagian yang ketiga daripada lidah, yaitu di tepi ya, kedua tepi lidah yang bagian tengah. Jadi bagian tengahnya sini ya, di tepinya di sini tempat keluarnya huruf do, wa dadu, dan huruf do min hafatihi berada di tepi idwaliya ladrasa min aisara ayyumnaha, yang mana ditempelkan ya, ditempelkan bagian tepi ya lidahnya ini, bagian tepi lidahnya di bagian tengah itu ke gigi geraham. Ladras, al-adras ini yang meliputi gigi geraham depan, gigi geraham tengah, dan gigi geraham belakang. Ada namanya ad-dawahik, ada at-tawahin, dan an-nawajid. Ini nama-nama gigi geraham. Jadi di belakang gigi taring, nah disitulah gigi geraham. Jadi gigi taring ya yang lancip ini ke belakang ya, ke belakang itu namanya gigi geraham. Jadi disentuhkan min aisara au yumnaha, boleh di kiri atau di kanan atau dua-duanya ya. Jadi disentuhkan. Lidahnya mekar. Do, seperti itu. Do. Jadi ujungnya nggak boleh nempel. Nggak boleh do, nggak boleh ya. Kiri dan kanannya menyentuh. Do, hakada ya, seperti itu. Ghairil maghdubi alaihim walau dallin, seperti itu ya. Ingat, boleh di kiri atau di kanan ya, atau dua-duanya pun juga boleh. Jadi di tepi kedua lidah di sini ada makhraj huruf do. Saya ulangi lagi teman-teman sekalian, bahwa di pangkal lidah ada dua tempat keluar, yaitu ko dan huruf kaf. Ko disentuhkan ke daging dan kaf disentuhkan ke tulang. Kemudian di bagian tengah lidah ada 3 huruf ya, ada 3 huruf, 1 makhraj, yaitu tengah lidahnya disentuh atau ditempelkan ke langit-langit atas. Ya, ja ditempelkan, sya dengan ya disentuhkan. Kemudian di bagian tepi ya kedua ya, tepi tengah lidah di sini ada 1 tempat keluar, yaitu huruf do ya, huruf apa? Do ya, tidak boleh ditempelkan, ingat, nggak boleh. Kenapa? Nanti ketika dia memiliki sifat istitalah dan juga ya dia memiliki sifat rakhawah yang suaranya harus dialirkan, maka di bagian ya dari belakang ya gigi geraham disentuhkan ke gigi geraham depan. Jadi memanjang lidahnya. Ya. Walau gitu. Nggak boleh walat. Nggak boleh ya. Jadi dialirkan, dipanjangkan ke depan. Inilah tempat keluarnya huruf do. Kemudian di bagian yang terakhir daripada ujung lidah, kemarin kita tidak membahas ya secara rinci ya, di ujung lidah kita batasi. Di ujung lidah ini ya teman-teman sekalian ada 3 bagian makhraj ya. Yang pertama disebut dengan torfun, yang kedua disebut dengan dhahrun, dan yang ketiga disebut dengan ra'sun, ra'sul lisan. Jadi adna ujung ya meliputi 3 hal. Ada bagian torof ini ujung sisi lidah yang paling ya ujung sini. Ini torof namanya ya. Sedangkan dhahrun berada di punggungnya. Dhahrun. Dan satu lagi ra'sun bagian sininya. Nah di sini. Gini teman-teman ya. Jadi di bagian ujung lidah ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullah, wallamu adanaha limuntahaha wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu ya, yang dimana adalah lam. Nah
Berarti tempat keluarnya di ujung, ya, di ujung sisi. Kalau di tepi sini, tepi tengah, ini namanya makhraj do. Kemudian di paling tepi ujung, nah ini namanya torf. Di sini ada dua tempat keluar. Yang pertama adalah huruf la. Ya, huruf la ini bagian luar sekali. Kemudian wan nunu, nah min tarafihi, nunu agak sedikit ke belakang. Nah, karena dia nanti memiliki yang namanya sifat gunnah, ya, memiliki sifat apa? Sifat gunnah, ya. Makhrajnya di sini, afwan, ya, dia memiliki hukum, bukan sifat, ya, memiliki hukum gunnah namanya. Kalau sifatnya namanya tawassut, ya, memiliki apa sifat? Sifat tawassut, yang dimana ketika kita mengeluarkan huruf dalam keadaan sukun, diletakkan di hidung sedikit. Siratal ladzina an'amta alaihim, an'amta. Tapi nggak boleh ditahan yang lama, ya. Kalau ditahan yang lama nanti jadi hukumnya adalah gunnah. Jadi hanya dimasukkan sedikit untuk memberikan sifat tawassut, ya, pada huruf nun dan huruf mim, gitu teman-teman sekalian. Nah, jadi la ini berada di torf. Jadi al, ya, disentuhkan kemana? Ke belakang gigi, ya, belakang gigi. Ingat, tidak boleh dikeluarkan, nggak boleh, ya, di belakang gigi. Al, ya, disentuhkan gigi depan dari gigi taring sampai dengan gigi seri. Namanya al-anyab, ar-rubai, satu lagi as-sanaya. Jadi ada 3 gigi, ada al-anyab ini taring, rubai ini giginya setelah gigi taring ini yang 4, kemudian depannya namanya as-sanaya. Begitu teman-teman sekalian, ya. Jadi di ujung lidah ini kita bagi menjadi berapa? 3 bagian. Ada torfun, di torfun ini ada 2 makhraj. Ya, di sini ada makhraj huruf la dan juga huruf na, gitu ya. Sedangkan dhahrun dan juga ra'sun insyaallah kita akan pelajari pada daurah kita, ya, pada pertemuan ketiga. Baik, demikianlah video yang bisa saya buat untuk sekedar murajaah bagi teman-teman yang mungkin kemarin tidak hadir, ya. Sekaligus tadi kita coba terjemahkan daripada abyat syair, ya, bait-bait syair dalam kitab Muqaddimah Al-Jazariyah bab makharijul huruf. Taib, semoga bermanfaat, semoga teman-teman semua Allah selalu berikan kesehatan, Allah berikan keistiqomahan dalam belajar, dan jangan lupa terus murajaah. Walaysa bainahu wa baina tarqih illa riyadatum ri'in bifaqihi. Tidak ada bedanya antara orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar, kecuali dia selalu berlatih dengan lisannya. Taib, untuk lebih melemaskan bacaan kita, untuk lebih menyempurnakan lagi tilawah kita, sering-seringlah bertilawah Al-Quran. Barakallahu fikum. Nas'alullaha ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa lisanan dhakiran wa qalban khashi'an. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ليت اليوم تفهمني وتفهم خاطري ورحل تكلم والشجرة مني سيف الهم تراه استل سيف الهم تراه استل